Mendapatkan pekerjaan dan ingin menikah, kemudian orang tua dan saudara mengisyaratkan untuk memuaskan orang tua dulu dengan penghasilan saya sebelum menikah. Apa yang harus saya lakukan? Tentu kembali kepada menikah, ya. Menikah. Masalah memuaskan orang tua semampunya. Kalau ada ada kelebihan dana, segala lakukan. Kalau tidak ya sudah, gitu kan? Jadi bukan berarti kalau punya gaji sekarang 2 juta misalnya, maka orang tua saya harus kasih dulu semua sampai mereka puas. Tolok ukur puas ini kapan? Ya, sampai kapan? Ya, itu. Dan seberapa besar yang harus saya berikan? Posisi orang tua juga harus paham. Ya. Kalau anaknya baru bekerja dan mungkin dia butuh pasangan, orang tua yang bijak dia malah membantu mendorong anaknya kalau sudah punya kerjaan untuk berumah tangga. Karena rumah tangga itu sesuai dengan sabda Nabi SAW, siapa yang telah menikah dia telah menyelamatkan setengah agamanya. Hidupnya akan tenang, tinggal bertakwa kepada Allah di setengah yang tersisa, gitu kan? Di orang tua yang bijak dia akan bantu anaknya untuk bisa menikah segera. Tidak boleh ditunda karena itu akan mengamankan dirinya. Semua anak-anak yang sudah menikah itu akan lebih dewasa, akan lebih bijaksana, akan muncul tanggung jawab dan seterusnya. Maka itu sangat positif, ya. Allahu a'lam. Jadi yang saran saya adalah lihat keadaan. Kalau Anda merasa memang sudah butuh dengan pasangan, maka sampaikan ke orang tua dan mulailah menikah. Menikah dengan orang yang sepadan. Kalau belum ada hajat, memang tidak terlalu penting, mungkin karena umur juga masih muda, maka ingin bakti dengan orang tua silahkan. Dan setelah menikah pun masih bisa berbakti. Dari gaji itu disisipin untuk kebutuhan orang tua bisa. Tidak harus semua, gitu kan? Allahu a'lam. Apa beda keadaan di akhirat nanti antara umat Islam kebanyakan dengan umat Islam dengan ahli sunnah, kebanyakan ahli sunnah? Maksudnya apa beda keadaan di akhirat nanti antara umat Islam kebanyakan dengan ahli sunnah? Ahli sunnah itu adalah orang yang mayoritas muslimin. Ahli sunnah artinya mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, gitu kan? Mereka akan jadi, mereka malah yang benar, gitu. Ahli sunnah wal jamaah adalah kelompok yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Kalau ada orang menisbatkan diri pada ahli sunnah tapi meninggalkan sunnah Nabi SAW, berarti keluar dari nama itu, gitu kan? Keluar dari nama itu. Saya sudah pernah bahasakan Bapak Ibu sekalian, jangan jadikan ormas, partai, yayasan, pesantren, apalah itu sebagai agama, kan itu salah nih. NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad atau apa saja itu adalah kendaraan kita. Kendaraan menuju ke satu tujuan yang sama, surga, mengejar itu. Cuma yang satu pakai Toyota, yang satu pakai Hyundai, yang satu pakai Nissan dan seterusnya, gitu kan? Jangan jadikan kendaraan ini hal yang malah jadi target utama sehingga jor-joran, enggak, gitu kan? Selama sesuatu perbuatan memiliki dalil dan berikhtilaf para ulama di dalam masalah furu'iyah, cabang, kunut enggak kunut di subuh, basmalah dikerasin atau tidak, sesuatu yang masing-masing masih punya dalil, batal udu kalau nyentuh syahwat atau tidak syahwat, ini semua hal khilafiyah, dihormatin pendapat masing-masing dari 4 ulama itu. Kalau masalah bid'ah mukaffirah, sesuatu yang bisa mengkafirkan seseorang, misalnya menyembah kuburan, nyembelih selain Allah, pakai jimat, ini diingatkan. Kalau tidak mau juga maka ini memang diboikot, dihajar namanya. Gak usah diajak teman, karena kalau dia melakukan itu berbahaya, bisa pada kekufuran. Tapi ini tidak berlaku pada semua perbuatan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Kalau masalahnya masih ada perselisihan dan ada dalil masalah itu, maka itu harus kita hormatin, gitu kan? Allahu a'lam. Saya mempunyai adik yang ikut aliran sesat, Gafatar, kurang lebih 3 tahun. Dia baru kembali dari Kalimantan. Saya sudah berusaha memberikan masukan, tapi banyak sejarah dan ayat yang disebutkan untuk mematahkan masukan saya. Bagaimana cara saya menyadarkan Ustaz? Mohon nasihatnya. Sampaikan apa adanya. Nabi Muhammad SAW ya disampaikan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, ma'alaika illal balak, tugasmu hanya menyampaikan, hai Muhammad, tidak lebih daripada itu. Maka tugas kita menyampaikan. Masalah dia terima tidak terima bukan lagi di tangan kita, kita nggak bisa buat apa-apa. Maka semestinya memang sudah seperti itu, kita harus hanya menyampaikan. Selebihnya coba dibantu, dijelaskan dengan ceramah-ceramah. Mungkin sekarang saya yakin sudah banyak di YouTube yang membongkar kelompok Gafatar ini apa, dari mana, itu sudah banyak sekali, bisa diperlihatkan kepada dia. Kalau juga dia masih tidak mau, ya kita juga sambil membantu doa, maka sudah tawakal kepada Allah. Kita nggak mungkin bisa apa-apa gitu. Insya Allah satu waktu Allah akan bongkar kerusakan-kerusakan mereka gitu.